Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Satyaku kudharmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Oke kakak-kakak semua, video kali ini catatan Pramuka Bekasi akan membahas tentang contoh penerapan poin dasar dharma yang pertama, yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya tentunya tidak sendirian loh. Saya ditemani oleh teman SMA saya. Nama narasumbernya adalah Ramanda Firmansyah. Ramanda adalah teman saya SMA. Ramanda sangat aktif kegiatan organisasi di SMA, salah satunya Rohis, dan insya Allah masih aktif kegiatan di agama. Oke, jangan lupa ya sebelum menyaksikan, terutamanya di like, komentar, share maupun subscribe-nya ya, supaya untuk mendukung channel catatan Pramuka Bekasi. Oke, saatnya kita bumper terlebih dahulu. Hai kakak-kakak semua, seperti tadi opening saya, video kali ini saya akan membahas tentang contoh penerapan dasar dharma ya. Poin pertama yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ditemani oleh teman saya namanya Ramanda Firmansyah. Dia adalah mahasiswa UNS sekarang D3 Perpajakan. Yuk tunggu, sebelum menyaksikan lagi jangan lupa ya di like, komentar, share maupun subscribe-nya. Sekarang saya akan melempar ke narasumber kita, yaitu ke Ramanda Firmansyah, tentang contoh penerapan dasar dharma poin pertama. Selamat sore teman-teman, kenalkan nama saya Ramanda Firmansyah. Saya adalah mahasiswa di Universitas 11 Maret Surakarta. Dalam sesi kali ini, saya akan membahas tentang dasar dharma yang pertama, yaitu tentang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah kita harus bertakwa kepada Tuhan kita masing-masing, sesuai kepercayaan kita di Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama adalah Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Dan satu lagi adalah Konghucu. Jadi kita harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti pergi ke gereja, pergi ke sholat berjamaah, pergi ke wihara, pergi ke pura, dan berdoa kepada Tuhannya masing-masing. Dan jangan lupa juga berdoa setiap harinya. Dan selanjutnya adalah memperingati hari-hari besar agama. Jadi di Indonesia juga ada hari-hari besar sesuai agama dan kepercayaannya, seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Isa Al-Masih, Nyepi. Itu saja sih yang saya tahu. Dan menghormati orang yang beragama lain. Jadi kita harus menghormati orang-orang yang mempunyai kepercayaan itu sendiri. Seperti menghormati saat dia beribadah, tidak mengganggunya, dan memberinya ucapan. Dan menghormati orang tua. Jadi kita harus selalu berbakti kepada orang tua, sebab surga di telapak kaki ibu. Dan mengikuti ceramah-ceramah keagamaan. Kita harus sering mendengar ceramah-ceramah yang disampaikan oleh pendeta, ustadz maupun pemuka agama, sebab di sana terdapat ilmu yang dapat bermanfaat. Oke, jadi kata Ramanda di dalam poin dasar dharma pertama, yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tadi kakak sebutkan itu ada berapa contoh ya kak ya? Jadi yang pertama adalah bersikap cinta dan kasih sayang setia, patuh, adil, jujur, dan suci. Yang kedua adalah melaksanakan ibadah menurut agamanya. Yang ketiga memperingati hari-hari besar agama. Yang keempat menghormati orang lain yang beragama. Kelima mengikuti ceramah-ceramah keagamaan. Dan yang terakhir adalah menghormati orang tua. Oh, jadi ada 6 poin ya kak ya? Ya. Kalau misalnya menurut kakak nih ya, pemuda sekarang gimana sih dalam poin dasar dharma pertama ini yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Menurut kakak ya tentang pemuda saat ini? Kalau menurut saya sendiri sih, pemuda di Bekasi contohnya ya, saya lihat juga sudah menghormati agama-agama lain. Dan juga di Solo, di sana juga keanekaragaman agamanya juga cukup banyak. Dan mayoritas adalah Cina. Di sana juga kerukunan agama terjaga dengan baik.
Kalau misalnya kerukunan agama di kota kakak misalnya Solo itu seperti apa ya kak kerukunan agamanya? Yang paling contoh, yang paling saya bisa kasih contoh adalah dalam perayaan Imlek ya. Di Solo sendiri dalam perayaan Imlek itu terdapat arak-arakan yang diikuti seluruh agama dan budaya. Jadi tidak hanya Cina saja, Jawa dan Sumatera, agama-agama semuanya juga memperingati, ikut menghormati juga. Dan dalam acara Idul Fitri, Idul Adha pun umat beragama lain juga ikut dalam kontribusinya. Contohnya dalam Idul Adha kemarin, kalau di Idul Adha mereka menyumbangkan hewan kurbannya. Di Idul Fitri kemarin mereka juga ikut mengucapkan dan ikut bersilaturahmi ke rumah-rumah agama dan bersilaturahmi ke pihak pemuka agama satu sama lain. Itu sih. Jadi di kota Solo ini pemuka agamanya atau masyarakatnya sangat agamis ya kak, sangat rukun terhadap agamanya masing-masing ya kak? Ya betul, mereka tidak memperlihatkan agama mereka di depan pemuka agama lain, tapi mereka saling bersatu dan menjaga kerukunan. Oke kak, terus saya mau nanya lagi kak, bagaimana nih menurut kakak pemuda sekarang terhadap agama, misalnya ibadah tepat waktunya seperti apa menurut kakak? Kalau di agama saya sendiri ya, di Islam ya, banyak pemuda-pemuda yang sudah melanggar syariat agama seperti tidak melaksanakan sholat dengan tepat waktu, sering bolong-bolong puasanya, dan melanggar aturan-aturan seperti berzina, pacaran, dan minum minuman keras. Kalau saya lihat teman saya yang beragama non-muslim juga banyak yang tidak pergi ke gereja dan sering melanggar perintah pendetanya. Itu sih. Oh jadi pemuda saat ini untuk agamanya masih minim ya kak? Ya bisa dibilang seperti itu, adik-adik. Jadi untuk pemuda-pemuda ini harus mengajak atau merangkul ya kak ya? Ya, mereka harus dirangkul dan dibimbing agar kembali ke jalan yang benar. Itu sih. Kalau misalnya menurut kakak nih pemuda sekarang terhadap perintah orang tua gimana kak, terhadap ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa? Kalau segi di orang tua ya, mereka suka melawan orang tua dan melanggar perintah-perintah yang dibicarakannya. Sebab perintah orang tua tidak sesuai dengan keinginan anaknya, jadi mereka sering berontak. Itu sih. Oke kak, terima kasih Kak Ramanda atas waktunya. Ya sama-sama, terima kasih Kak Dimas. Oke, sekian video kali ini yang ditemani oleh narasumber kita yaitu Ramanda Firmansyah. Ramanda Firmansyah adalah salah satu mahasiswa UNS D3 Perpajakan ya kak? Ya betul, saya kuliah di UNS, prodinya D3 Perpajakan. Berarti sekarang bentar lagi mau wisuda dong? Ya insya Allah tahun depan saya wisuda, doakan ya adik-adik. Oke kakak semua, sekali lagi terima kasih untuk Kak Ramanda dan teman-teman semua yang sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ya selalu dukung catatan Pramuka Bekasi untuk di like, komentar, share maupun subscribe-nya. Gratis loh. Oke. Salam Pramuka. Salam sejahtera untuk kita semua.